Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Apps Gizi dan Appscape, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Appscape Indonesia. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yang pertama itu asuhan gizi pada jantung koroner, asuhan gizi pada batu ginjal dan gagal ginjal kronik, yang ketiga asuhan gizi pada pra dan pasca bedah, dan asuhan gizi pada hipertiroid dan hipotiroid. Untuk video selengkapnya, yuk simak video berikut ini. Yang pertama itu asuhan gizi pada jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. Bila mana penyempitan menjadi parah, dapat terjadi serangan jantung. Oke, asuhan gizi pada penyakit jantung koroner yang pertama diet, peningkatan aktivitas dan penurunan berat membantu pasien untuk mencapai goal serum lipid yang diharapkan serta penurunan inflamasi tubuh. Yang kedua, motivasi dari pasien untuk melakukan perubahan pola makan mempengaruhi beberapa kali pasien harus melakukan konsultasi diet ke dietitian. Untuk tujuan dietnya, yang pertama mempertahankan dan menurunkan berat badan bila terlalu gemuk, lalu membantu menurunkan kadar lipida darah. Untuk syarat dietnya, yang pertama energi kita berikan sesuai dengan kebutuhan normal, yaitu 28 kilokalori per kilogram berat badan. Namun jika pasien mengalami underweight atau kurus, maka diberikan 32 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk protein itu diberikan cukup 0,8 sampai 1 gram kilogram per berat badan. Lalu bila kardiak cachexia atau malnutrisi kita berikan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Untuk lemak itu kita berikan lebih kurang 25% dari kebutuhan energi total. Biasanya diberikan lemak jenuh kecil dari 10%, lemak trans kecil dari 2%, serta asam lemak omega diberikan 31,3 gram. Lalu kolesterol diberikan rendah bila ada dislipidemia, serta natrium diberikan 2-2,3 gram per hari. Namun jika disertai dengan edema berat, maka diberikan 1.200-1.500 mg. Untuk serat itu cukup untuk menghindari adanya konstipasi sebanyak 25-30 gram per hari, serta cairan diberikan 1,5 sampai 2 liter, tergantung dengan edema dan terapi obat. Oke, selanjutnya itu jenis diet pada penyakit jantung ada 4 macam, diet 1 sampai diet 4. Yang pertama itu diet 1, diberikan pada pasien dengan penyakit jantung akut seperti infak miokard atau dekompensasi kardis berat. Lalu diet ini diberikan berupa 1 sampai 1, liter cairan per harinya selama 1 sampai 2 hari. Biasanya diet jantung 1 ini sangat rendah energi dan semua zat gizi sehingganya diberikan selama 1-2 hari saja. Lalu untuk diet jantung diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak, di mana ini merupakan perpindahan dari diet jantung 1 setelah fase akut dapat diatasi. Jika disertai dengan hipertensi atau edema, maka diberikan diet jantung garam rendah, di mana diet ini rendah energi, protein, kalsium, dan tiamin. Lalu ada diet jantung 3, diberikan dalam bentuk makanan lunak atau makanan biasa, diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau kepada pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Namun jika disertai dengan hipertensi, maka diberikan diet jantung 3 rendah garam. Diet ini biasanya energinya juga rendah, kalsium, tetapi cukup zat gizi lainnya. Lalu yang keempat itu ada diet jantung 4, di mana diberikan dalam bentuk makanan biasa dan diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 3 kepada pasien jantung dengan keadaan ringan. Namun jika terdapat edema atau hipertensi, maka diberikan diet jantung rendah garam. Selanjutnya kita akan membahas diet pada penyakit ginjal kronik, di mana penyakit ginjal kronik ini adalah penurunan progresif fungsi ginjal dalam beberapa bulan atau tahun. Penyakit ginjal kronis ini didefinisikan sebagai kerusakan ginjal atau penurunan glomerular filtration rate atau GFR. Nah, syarat dietnya itu terbagi pada asupan energi, di mana pada asupan energi diberikan pada pasien dengan PGK predialisis itu 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per harinya, sedangkan pada pasien dengan sedentary lifestyle atau aktivitas yang sedikit diberikan 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal per harinya. Sedangkan pada pasien PGK HD, PGK PD, dan transplantasi ginjal itu diberikan 30-35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Untuk asupan protein
Diberikan pada pasien PGK predialisis 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Jadi energinya diberikan sedikit ya. Lalu pada PGK HD diberikan 1,2 gram per kilogram berat badan ideal. Pada PGK PD diberikan 1,2 sampai 1,3 kilogram per berat badan ideal. Untuk transplantasi ginjal diberikan 1,3 gram per kilogram berat badan ideal per harinya pada 6 minggu pertama pasca transplantasi dan selanjutnya diberikan 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan ideal. Lalu protein yang diberikan minimal 50% dengan kandungan biologis tinggi atau protein hewani. Untuk asupan lemak pada pasien PGK predialisis, PGK HD dan PGK PD diberikan 25 sampai 30% dari total kalori. Pembatasan lemak jenuh kecil dari 10%, lalu bila didapatkan dislipidemia, dianjurkan kadar kolesterol dalam makanan kecil dari 300 mg per hari. Untuk karbohidrat, itu kalorinya diberikan dari sisa perhitungan protein dan lemak. Selanjutnya, diet pada batu ginjal, di mana penyakit batu ginjal atau yang biasa kita sebut dengan nefrolithiasis adalah suatu kondisi di mana material keras yang menyerupai batu atau kalkulus terbentuk di dalam ginjal. Batu-batu tersebut terbentuk karena adanya kristalisasi larutan urin seperti kalsium, oksalat, asam urat, kalium fosfat, dan strofit dan sistin. Tujuan dietnya yaitu mencegah atau memperlambat terbentuknya kembali batu ginjal, meningkatkan ekskresi garam dalam urin dengan cara mengencarkan urin melalui peningkatan asupan cairan, lalu memberikan diet sesuai dengan komponen utama batu ginjal. Syarat diet yang diberikan, energi itu diberikan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan protein sedang yaitu 10-15% sesuai dengan kebutuhan energi total. Untuk lemak diberikan 15-25% dari kebutuhan energi total, karbohidrat sisa dari kebutuhan energi total, lalu cairan diberikan tinggi 2,5 sampai 3 liter per hari dan setengahnya dari minuman air putih, lalu pembatasan makanan sesuai dengan jenis batunya. Selanjutnya kita masuk ke diet pada pre dan pasca bedah. Tujuan dietnya yaitu mengusahakan agar status gizi pasien dalam keadaan optimal pada saat pembedahan sehingga tersedia cadangan untuk mengatasi stres dan penyembuhan luka. Syarat dietnya untuk energi bagi pasien dengan status gizi kurang itu diberikan 40-45 kilokalori per kilogram berat badan. Lalu bagi pasien dengan status gizi lebih diberikan kebutuhan energi normal dan bagi pasien dengan status gizi baik diberikan sesuai dengan kebutuhan ditambah dengan faktor stres sebesar 15% dari AMB-nya atau basal metabolic rate-nya. Untuk protein kita berikan pada pasien dengan status gizi kurang, anemia atau albumin rendah yaitu 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Pada pasien dengan status gizi baik atau kegemukan diberikan normal 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan. Pada penyakit tertentu diberikan dengan melihat kondisi penyakitnya. Lalu untuk lemak itu diberikan cukup sebanyak 15-25% dari kebutuhan energi total. Lalu bagi pasien dengan penyakit tertentu diberikan sesuai dengan penyakitnya. Untuk karbohidrat itu diberikan cukup sebagai sisa dari kebutuhan energi total untuk menghindari hipermetabolisme. Untuk vitamin itu diberikan cukup terutama vitamin B, vitamin C, dan vitamin K dan jika perlu ditambahkan dalam bentuk suplemen. Selanjutnya mineral diberikan cukup bila perlu ditambahkan dalam bentuk suplemen dan rendah sisa agar mudah dilakukan pembersihan saluran cerna sehingga tidak mengganggu proses pembedahan. Lalu pada diet pasca bedah, tujuan diet yang kita berikan untuk mengupayakan agar status gizi pasien segera kembali normal untuk mempercepat proses penyembuhan dan peningkatan daya tahan tubuh pasien. Sedangkan syarat dietnya yaitu memberikan makanan secara bertahap mulai dari bentuk cair, saring, lunak, dan makanan biasa. Nah, jenis diet pada pasca bedah ini ada 4. Yang pertama itu diet pasca bedah 1 diberikan kepada pasien pasca bedah pada pasca bedah kecil setelah sadar atau rasa mualnya hilang. Sedangkan pada pasca bedah besar setelah sadar dan rasa mual hilang serta ada tanda-tanda usus sudah mulai bekerja. Cara memberikan makanannya itu setelah 6 jam sesudah pembedahan. Makanan yang diberikan ini dalam bentuk air putih, teh manis, atau cairan lain seperti pada makanan cair jernih. Nah, untuk diet pada pasca bedah 1 ini, itu diberikan hanya dalam waktu yang singkat
Karena pada makanannya itu kandungan gizinya sangat sedikit, jadi dianjurkan hanya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya itu diet pasca bedah 2, di mana diberikan pada pasien pasca bedah besar, saluran cerna, atau perpindahan dari diet pasca bedah 1. Cara pemberiannya yaitu diberikan dalam bentuk cair kental berupa kaldu jernih, sirup, sari buah, sup, susu, dan puding. Selanjutnya itu diet pasca bedah 3, di mana diet pasca bedah 3 ini diberikan pada pasien pasca bedah saluran cerna sebagai perpindahan dari diet pasca bedah 2. Untuk bentuk makanannya yaitu makanan saring dan ditambah dengan susu dan biskuit. Cairan biasanya tidak melebihi dari 200 ml per hari. Selain itu juga dapat diberikan makanan parenteral bila diperlukan. Selanjutnya itu diet pasca bedah 4 diberikan kepada pasien dengan pasca bedah yang kecil. Biasanya bentuk makanannya berupa makanan lunak dan dibagi dalam 3 kali makanan lengkap dan 1 kali makanan selingan. Oke, selanjutnya kita akan membahas diet pada hipotiroid dan hipertiroid. Di mana tujuan dietnya untuk hipotiroid adalah mengendalikan kenaikan berat badan akibat dari basal metabolic rate menjadi lambat, lalu memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi akibat asupan inadekuat atau adanya defisiensi kongenital. Sedangkan pada hipertiroid itu untuk mencapai berat badan atau status gizi normal, lalu memperbaiki keseimbangan nitrogen negatif serta mengganti cairan yang hilang. Syarat diet pada hipotiroid, energi disesuaikan dengan kebutuhan, protein diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan atau 1 gram per kilogram berat badan, sekitar 10-15% dari total energi sehari. Untuk lemak diberikan sekitar 20-25% dari total energi sehari, serta karbohidrat diberikan sekitar 60-65% dari total energi sehari. Untuk vitamin dan mineral dapat diberikan dalam bentuk suplemen multivitamin atau mineral, terutama untuk mengganti vitamin dan mineral yang rendah penyerapannya. Nah, iodium diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan, serat dan air juga diberikan cukup. Sedangkan pada hipertiroid, energi itu diberikan tinggi sebanyak 40 kilokalori per kilogram berat badan karena adanya peningkatan basal metabolic rate. Sedangkan protein itu juga diberikan tinggi sebanyak 1-1,75 gram per kilogram berat badan, lemak sekitar 20-25% dari total energi sehari. Untuk karbohidrat diberikan sisa dari jumlah perhitungan persentase protein dan lemak, serta vitamin diberikan cukup, terutama vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan diberikan dalam bentuk suplemen. Untuk mineral diberikan dalam bentuk mineral kalsium, fosfor, vitamin D yang cukup. Serat diberikan cukup dan air diberikan minimal 3 liter. Nah, itu materi pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke contoh soal. Seorang laki-laki berusia 58 tahun dirawat di IGD karena tiba-tiba mengalami serangan jantung. Pemeriksaan LDH, CKMB, kolesterol, trigliserida tinggi. Pasien nampak lemah, sesak, terdiagnosa infak miokardial akut yang mengenai ventrikel kiri disertai dekompensasio kardis. Nah, apakah jenis diet yang tepat bagi pasien tersebut? A. Diet jantung 1, B. Diet jantung 2, C. Diet jantung 3, D. Diet jantung 4, dan E. Diet jantung 5. Jawaban yang paling tepat itu diet jantung 1. Kenapa diet jantung 1? Seperti kita lihat di opsi, itu ada diet jantung 1, diet jantung 2, diet jantung 3, diet jantung 4, dan diet jantung 5. Sedangkan pada diet jantung itu ada diet jantung 1 dan diet jantung sampai diet jantung 4. Sehingga jawaban diet jantung 5 itu kita coret. Lalu dari soal kita dapatkan data bahwa dia tiba-tiba mengalami serangan jantung dan terdiagnosa infak miokardial akut. Nah, pada diet jantung 1 itu diberikan kepada pasien dengan penyakit jantung akut seperti miokard atau dekompensasi kardis berat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat A ya, sahabat EBSCAP dan sahabat EBSGIZI, diet jantung 1. Nah, itu dia materi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EBSCAP Indonesia, dan sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.